Shalom, Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari yang baru, hari ini yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita menaikkan pujian kemana saja. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan memikul salibmu. Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintaku. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintaku. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8, ayat 1, ayat 2, dan juga ayatnya yang ke-4. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam pembacaan ini, saya mengawalinya dengan sebuah kisah. Pada tanggal 9 Januari 1985, Pendeta Hristo Kulishchev, seorang pendeta kongregasi di Bulgaria, ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kejahatannya adalah dia berkhotbah di gerejanya meskipun negara telah menunjuk pria lain sebagai pendeta yang sebenarnya tidak dipilih oleh jemaat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keputusan pengadilan bahwa dia divonis 8 bulan penjara. Dan selama berada di penjara, dia justru membuat Kristus dikenal dengan segala cara yang dia bisa. Ketika dia keluar, dia menulis, baik narapidana maupun sipir mengajukan banyak pertanyaan, dan ternyata pelayanan kami di sana lebih berbuah daripada yang bisa kami harapkan di gereja. Tuhan dilayani lebih baik dengan kehadiran kami di penjara daripada jika kami bebas. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada ribuan cerita seperti ini untuk bisa diceritakan hari ini, dan bahkan lebih selama berabad-abad dalam sejarah Kristen. Pelajaran yang menjadi kenyataan yang berulang-ulang kali adalah
Allah menggunakan penganiayaan dan penderitaan umatnya untuk menyebarkan kebenaran Kristus dan untuk memberkati dunia. Bapak Ibu Saudara, kita tidak ragu bahwa gugatan terhadap kita sebagai gereja dan terhadap beberapa individu akan membantu memajukan pekerjaan Kristus dan kerajaannya. Melalui kisah pada hari ini, yaitu daripada Kisah Para Rasul pasal 8. Di sini menyatakan bahwa Allah berkuasa atas penderitaan gereja dan membuat mereka menyebarkan sukacita, menyebarkan kuasa rohani di dunia yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, penganiayaan bukan satu-satunya cara Allah, tetapi sepertinya itu cara yang sering. Allah mendorong gereja ke dalam pelayanan misionaris melalui penderitaan yang ditanggungnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita terlalu cepat untuk menilai bahwa kemunduran yang tampak atau dalam tanda kutip kekalahan di dalam gereja. Karena Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat hal-hal dengan mata Tuhan, yaitu pribadi yang maha kuasa, apa yang kita lihat di setiap kemunduran justru adalah posisi kemajuan yang lebih besar dan yang menunjukkan kebijaksanaan, kekuatan dan cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui Kisah Rasul pasal 8 kita mengetahui bahwa di ayat 1 menunjukkan kepada kita Allah membuat penganiayaan yang akhirnya melalui penganiayaan itu amanat agung terlaksana. Di sana disampaikan bahwa pada hari di mana hari Stefanus dibunuh, justru timbul penganiayaan yang besar-besaran terhadap jemaat di Yerusalem, dan mereka semua tersebar di seluruh wilayah Yudea, Samaria, kecuali para rasul. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah pada hari ini kita mendapati bahwa Bapak Ibu Saudara, mereka yang terpencar karena penganiayaan yang timbul atas Stefanus, mereka justru melakukan perjalanan ke seluruh daerah, dan di sana Tuhan menyatakan kepada kita bahwa akhirnya mereka bisa tersebar ke seluruh daerah, bukan hanya ke gereja Yudea dan Samaria, tapi mereka juga bisa sampai ke bangsa-bangsa lain. Melalui bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran yang luar biasa bagi saya dan saudara-saudara di sini. Pelajarannya bukan hanya bahwa Tuhan itu berdaulat dan Tuhan mampu mengubah satu kemunduran menjadi kemenangan. Tapi pelajarannya adalah bahwa kenyamanan, kemudahan, kemakmuran, keamanan, kebebasan justru sering menyebabkan kelambanan yang sangat luar biasa di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang kita pikir akan menghasilkan sesuatu yang melalui kemajuan, melalui kemakmuran, melalui keamanan, melalui kebebasan, Bapak Ibu Saudara, justru itu menghasilkan kelemahan, sikap apatis, kelesuan, egoisme, dan asyik dengan keamanan. Bapak Ibu Saudara, Star Tribune memiliki sebuah artikel yang ditulis pada tanggal 3 Mei 1991 yang menunjukkan bahwa semakin kita kaya, ini tidak semua, tetapi berdasarkan artikel menyatakan bahwa semakin kita kaya, semakin sedikit yang kita berikan kepada gereja dan misinya sebanding dengan pendapatan kita. 1/5 anggota gereja yang termiskin memberi 3,4% dari pendapatan mereka kepada gereja.
dan 1/5 yang terkaya memberikan 1,6%, setengah dari jumlah anggota gereja yang lebih miskin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah satu prinsip yang aneh. Dan kalau kita lihat prinsipnya bahwa di masa-masa sulit seperti penganiayaan, itu justru sering menghasilkan lebih banyak doa, lebih banyak kekuatan, lebih banyak pundi-pundi yang terbuka daripada masa-masa muda. Bapak Ibu Saudara-saudara, penganiayaan itu memang berdampak buruk bagi gereja, tetapi justru kemakmuran tampaknya bahkan lebih menghancurkan misi yang Tuhan panggil untuk kita. Maksud saya di sini bahwa bukan berarti kita harus mencari penganiayaan. Tapi intinya bahwa kita harus sangat berhati-hati terhadap kemakmuran, terhadap kemudahan yang berlebihan, terhadap kenyamanan, terhadap kemakmuran. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati, tetapi justru kita dipenuhi dengan pengharapan jika kita dianiaya demi kebenaran. Karena di sini kita melihat seperti yang ditunjukkan Lukas kepada kita melalui Kisah Para Rasul 8, bahwa Allah menjadikan penganiayaan melayani misi gereja. Tuhan memberkati saya dan saudara-saudara melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami di dalam satu komunitas gereja, kami bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Kami menikmati kenyamanan beribadah. Kami menikmati fasilitas yang mendukung untuk kami memuji, mengagungkan Engkau. Kami menikmati komunitas yang membuat kami sama-sama mengalami pertumbuhan. Tetapi tolong Tuhan, pimpin kami sehingga kami tidak merasakan kemakmuran, kenyamanan, keamanan secara berlebihan dan justru berdampak buruk bagi kami dan misi yang Engkau taruh dalam gereja. Dan sekiranya Tuhan, Engkau berkenan berbelas kasih bagi kami. Di tengah-tengah semua kenyamanan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami, taruh di dalam hati kami, untuk kami tidak terlena dengan semua kenikmatan dan kenyamanan dan keamanan yang saat ini Engkau berikan bagi kami. Kami mensyukurinya, tetapi itu mendorong kami untuk tidak hidup egois, tetapi melainkan kami semakin menyadari panggilan kami, bukan untuk menikmati sedalam-dalamnya kenyamanan dan keamanan, tapi justru melalui semua kenyamanan keamanan Tuhan ingin kami bergerak keluar. Ada banyak orang-orang di sekitar kami, ada banyak orang-orang di sekeliling kami yang belum percaya kepada Kristus, dan untuk itulah Engkau Tuhan menghadirkan kami. Kami tidak mau hanya berkata-kata, sekedar lip service melalui pujian kami, pengagungan kami kepadamu, tapi kami mau Tuhan kiranya berbelas kasih. Pakailah kami, pakailah kehidupan kami yang berdosa ini tetapi disucikan oleh Engkau untuk menjadi saluran berkat melalui pemberitaan Injil kepada siapa saja, di mana saja orang-orang yang kami temui, untuk membawa mereka kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan sertailah hidup kami di hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas di hari ini, selamat melayani, muridkan satu orang lagi bagi Kristus.